Anda tahu kan, kadang-kadang kesuksesan terbesar itu datangnya dari tempat yang nggak kita duga sama sekali. Sebuah masalah sepele, malah bisa jadi cikal bakal sebuah perusahaan besar. Nah, inilah inti dari kisah luar biasa Gabriel Ray, salah satu perintis Bitcoin di Indonesia. Coba deh kita resapi kutipan ini sebentar. Aneh banget kan? Seorang pendiri bursa kripto yang sekarang dipercaya jutaan orang buat nyimpan aset mereka, ternyata tujuan awalnya cuma satu, pengen jual Bitcoin miliknya sendiri. Loh kok bisa gitu? Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita harus mundur sedikit ke awal ceritanya. Bagian pertama dari perjalanan Gabriel ini semuanya berpusat pada satu masalah mendasar yang dia hadapi di masa-masa awal kripto. Oke, jadi ceritanya dimulai tahun 2013. Waktu itu, sama seperti kebanyakan orang, Gabriel juga skeptis, ngira Bitcoin itu semacam penipuan. Tapi setahun kemudian, semuanya berubah. Dia baca white paper Bitcoin dan langsung dapat momen, aha! Dia pun beli Bitcoin pertamanya seharga 3 juta rupiah. Nah, masalahnya muncul di tahun 2015 pas dia mau take profit. Ternyata jual Bitcoin waktu itu susahnya minta ampun. Solusinya? Ya, karena dia seorang programmer, dia putuskan untuk bikin platformnya sendiri. Dan disinilah ceritanya jadi super ironis. Dari tahun 2015 sampai 2017, biar bursanya tetap jalan dan ada likuiditas, dia justru harus beli semua Bitcoin yang dijual orang di platformnya. Jadi bayangin deh, niat awalnya mau jual, malah terpaksa nambah terus koleksi Bitcoinnya. Tanpa sengaja, posisinya di Bitcoin malah jadi makin besar. Di titik inilah perjalanan Gabriel masuk ke babak baru, sebuah turning point yang penting banget. Momen di mana penolakan keras dari luar justru jadi bensin yang menyalakan keyakinannya soal masa depan Bitcoin. Jadi, di tahun 2016, Gabriel coba cari pendanaan. Bayangin deh, udah seminggu penuh nyiapin presentasi buat salah satu firma modal Ventura terbesar. Tapi baru juga masuk slide kedua, presentasinya langsung dihentikan. Alasan mereka, Bitcoin itu katanya kayak skema Ponzi. Sebuah penolakan mentah-mentah yang nunjukin betapa skeptisnya dunia keuangan waktu itu. Tapi bukannya down, penolakan itu justru jadi filosofi hidupnya, go big or go home. Sejak saat itu, dia berhenti cari-cari dana dari luar. Dia malah makin serius, pakai keuntungan dari trading Bitcoin pribadinya buat modal operasional bursanya. Benar-benar nekat. Dan yang paling lucu atau ironis ya, firma modal Ventura yang sama yang nolak dia mentah-mentah di 2016, 5 tahun kemudian di 2021 malah balik lagi nanyain, ada peluang investasi nggak? Ini bukti nyata betapa cepatnya persepsi orang bisa berubah. Oke, sekarang kita coba zoom out sedikit ya. Perjalanan pribadi Gabriel ini kan terjadi berbarengan sama evolusi besar-besaran di dunia kripto. Sebuah perubahan dari aset yang aneh jadi pemain global, dan dia lihat semuanya secara langsung. Salah satu contoh paling gampang buat lihat perubahannya adalah biaya kustodian. Dulu nih, kalau institusi besar mau nyimpen Bitcoin, mereka harus bayar biaya 1% per tahun. Mahal. Sekarang, biayanya anjlok sampai tinggal 0,1%. Ini nunjukin kalau infrastrukturnya udah jauh lebih matang dan gampang diakses sama pemain-pemain besar. Selain biaya kustodian yang turun drastis, banyak banget tanda-tanda lainnya. Kita lihat permintaan dari institusi terus naik, aturan pajak di banyak negara makin jelas, bursa-bursa sekarang udah diregulasi, dan bahkan muncul produk-produk baru kayak staking. Jadi jelas, kripto ini bukan lagi cuma sekedar eksperimen, ekosistemnya udah berkembang pesat. Oke, sekarang kita masuk ke topik yang paling sering ditanyain orang, ancaman terbesar buat Bitcoin. Apa sih yang benar-benar bisa bikin Bitcoin gagal? Dan apa yang paling dikhawatirkan oleh orang yang udah 10 tahun di industri ini kayak Gabriel? Ini pertanyaan penting banget. Apa yang beneran bisa bikin nilai Bitcoin jadi nol? Kita harus bisa bedain mana resiko teknologi yang sering digembar-gemborkan dan mana resiko politik yang lebih nyata. Soal ancaman teknologi, menurut Gabriel kemungkinannya kecil banget. Serangan 51% itu butuh kekuatan komputasi yang luar biasa besar, setara belasan reaktor nuklir. Hampir mustahil. Bobol algoritmanya juga sama susahnya. Kalaupun nanti ada ancaman baru, para developernya bisa aja melakukan hard fork atau update besar-besaran buat melindungi jaringannya. Biar kebayang ya, untuk bisa bobol enkripsi Bitcoin itu butuh komputer kuantum dengan kekuatan sekitar 20 juta qubit. Tahu nggak komputer kuantum paling canggih sekarang punya berapa? Sekitar 105 qubit, jaraknya masih kayak bumi dan langit. Jadi, kalau bukan teknologi, lalu apa dong? Nah, ini dia ancaman yang sebenarnya menurut Gabriel. Bukan teknologi, tapi regulasi.
Skenario terburuknya adalah kalau negara-negara adidaya kayak Amerika Serikat dan Eropa secara bersamaan bikin aturan yang sangat memusuhi atau bahkan melarang total Bitcoin. Cuma itu resiko yang menurutnya benar-benar punya potensi besar. Oke, setelah kita bahas risikonya, sekarang kita pindah ke saran praktis. Ini panduan langsung dari seorang pendiri bursa tentang cara melindungi aset kripto Anda. Coba dengerin baik-baik. Ini yang ngomong pemilik bursa loh, yang bisnisnya aja nyimpenin aset orang. Kalau dia sendiri bilang cara terbaik itu adalah pegang aset Anda sendiri, terutama kalau nilainya udah lumayan, kita harus banget dengerin. Inilah inti dari kepemilikan sejati di dunia kripto. Penipuan semacam ini beneran ada, bahkan hampir menimpa bursanya Gabriel. Jadi modusnya gini, peretas ngirim token USDT palsu senilai jutaan dolar yang kelihatannya asli banget. Untungnya sistem mereka bisa deteksi, tapi bayangin kalau orang awam kena. Terus dia coba jual token palsu itu. Begitu dia kasih izin, smart contract jahatnya bakal langsung nguras semua isi dompetnya. Ini pelajaran yang sangat-sangat penting. Jadi, apa sih self-custody atau kustodi mandiri itu? Simpelnya artinya cuma Anda satu-satunya yang pegang kunci pribadi dompet Anda. Ini soal kedaulatan finansial. Seperti kata Gabriel, inilah keindahan Bitcoin. Anda punya kekuasaan penuh atas uang Anda sendiri. Kisah Gabriel ini kan dimulai dari masalah yang kelihatannya sederhana. Gimana caranya jual Bitcoin? Tapi ternyata masalah itu justru jadi awal dari perjalanan panjang yang membawanya ke peluang yang jauh lebih besar. Nah, ini jadi bikin kita mikir ya. Jangan-jangan masalah yang lagi kita hadapi sekarang, sekecil apapun itu, justru adalah kunci yang bisa membuka pintu ke sesuatu yang luar biasa